apa ya, memiliki dorongan untuk bergerak ke arah sesuatu hal yang baru, interpretasi hal yang baru, penemuan karena ada gairah dari dalam, mencintai kearifan, mencintai juga pengetahuan pada saat yang sama, itu ada dorongan ke sana. Tapi para saintis ini, para filsuf ini patah hati dengan sensor tadi. Nah, karena belum apa-apa udah disensor gitu ya, belum apa-apa udah disensor, kemudian dan inilah yang kemudian menyebabkan Eropa pada saat itu bercerai, terutama Renaissance Eropa itu adalah satu titik balik perceraian antara yang dianggap irasional secara saintifik termasuk dalam konteks ini agama, turunannya kan kalau ngomongin agama, cinta dan lain sebagainya. Dianggap yang itu irasional karena tidak saintifik ya, istilahnya seperti itu atau tidak rasional. Nah, karena memang tadi biang keroknya secara politik dan lain sebagainya. Ada banyak hal, ada banyak yang mesti kita juga pahami, tapi kurang lebih garis besarnya seperti itu. Jadi, di sisi para ilmuwan, di sisi para saintis atau para filsuf ini ada kebutuhan untuk menginterpretasi sesuatu hal yang baru, kecintaan pada kearifan dan lain sebagainya, tapi belum apa-apa, struktur yang sedang berkuasa pada saat itu memberikan barrier yang sangat tinggi sehingga ini harus dilompati. Nah, di sinilah titik balik perceraian, bukan titik balik ya, titiknya perceraian antara saintisme dalam konteks, yang berlaku ketika Renaissance dan agama di sisi yang lain, kemudian dengan turunannya dalam hal ini juga cinta. Oleh karena itu filsafat, bahkan setelah René Descartes itu filsafat yang bernuansanya itu, tidak ada nuansa religius di dalamnya, sekalipun ada jejaknya sangat sangat sedikit. Tidak ada nuansa yang, bahkan kearifan sekalipun, itu akan sulit ditemukan dalam filsafat. Semakin kemari, masuk ke abad ke-19, ke abad ke-20 apalagi, filsafat semakin erat kaitannya dengan penelaahan-penelaahan positivistik gitu ya, dengan erat sekali dengan sains gitu ya. Nah, makanya istilahnya itu kan kemarin beberapa waktu yang lalu, 2 tahun yang lalu itu ada debat rame ngomongin sains dan agama. Dilihat dari konteks ini, terutama dari posisi Renaissance Eropa, dari pijakan sejarah Renaissance Eropa, iya, seakan-akan tidak pernah ketemu atau sulit untuk dipertemukan antara filsafat di satu sisi dan agama di sisi yang lain. Kemudian bahkan di tengah-tengah itu ada sains gitu ya, bahkan, filsafat cenderung ke sains dan lain sebagainya. Sehingga bahkan hari ini filsafat, bahkan dalam konteks Indonesia untuk teman-teman yang bahkan belajar filsafat Islamnya sendiri, kalau dalam posisi saya sebagai pengajar filsafat Islam itu, filsafat dianggap sebagai satu bahan perenungan atau satu, perambahan pengetahuan yang hanya mengaktifkan satu kegiatan berpikir akrobatik tok gitu ya, semata, hanya itu. Jadi tidak ada kearifan di dalam, tidak ada kedalaman cinta dan lain sebagainya. Sementara itu di sisi yang lain, nah apalagi kalau kalau pakai perspektif saya yang tradisionalis, artinya Renaissance Eropa sebenarnya itu sedang, Renaissance Eropa itu bukan Renaissance gitu ya, kalau dalam perspektif saya yang tradisionalis. Tidak ada abad pencerahan di sana, yang ada adalah keterpisahan, dikotomi-dikotomi yang akan memperparah, yang akan membawa kebingungan lebih besar di abad ini terutama dalam hal yang seperti tadi, ketika kita menghadapi realitas yang, "Kok ini nggak nyambung ya?" Misalkan baca puisi dan kemudian, hidup kita juga tidak tidak bisa dikategorikan dalam dalam satu satu kerangka yang logis, eee, logiko, epatetiko, verifikatif gitu ya. Jadi nggak bisa di dikotak-kotakan seperti itu. Tidak bisa dikategorikan ke dalam kategori yang bersifat oposisi biner sebagaimana halnya, filsafat barat mengkategorikan pemikirannya seperti itu.
kehidupan kita ini kan sangat kompleks, termasuk kecenderungan kita akan puisi, kecenderungan kita akan keindahan, kecenderungan kita akan perenungan, kearifan, dan pada akhirnya juga akan agama. Ini tidak terwadahi dalam filsafat barat. Oleh karena itu, makanya di sini juga kita harus pahami bahwa selain Renaissance Eropa, ada filsafat bahkan yang jauh sudah berakar dan jauh sudah berpusar dalam setiap kebudayaan-kebudayaan yang tadi, eee, Bapak penanya bilang bahwa kita kan peradaban timur. Nah, jadi seakan-akan di peradaban timurnya sendiri nggak punya filsafat. Sementara itu di dalam peradaban timur itu kita kan tahu peradaban timur lebih besar, lebih dulu, dan terlebih dulu mapan secara, falsafi dan lain sebagainya, daripada peradaban barat yang katakanlah 200 tahun, 300 tahun sebelum Masehi, dimulai dari Yunani kalau pijakan barat dari Yunani. Artinya kita juga harus pahami betul bahwa filsafat yang dipahami kita hari ini bukan cuman diasumsikan salah, artinya memang ada yang keliru dalam pemahaman orang dalam berfilsafat hari ini. Itu apalagi kalau eksposisinya atau pijakannya dari Renaissance Eropa gitu. Jadi nggak nyambung. Apalagi kalau dari perspektif filsafat Islam. Filsafat Islam itu Lampunya memandang adik, filsafat jangan sebagai dimati ya. sesuatu yang Kalau bersifat dihentikan simultan dan terus-menerus gitu ya, paling bersanad, bermata rantai dari dari satu empu filsafat kemudian ke empu filsafat yang lain yang terus bermata rantai sampai hari ini, yang disebut sebagai filsafat Islam yang hidup itu. Sementara itu para sarjanawan muslimnya sendiri, taruhlah katakan misalkan konteks saya berkaca sama teman-teman di akidah filsafat sendiri itu banyak yang suka ada yang nanya, "Mang, kenapa filsafat Islam itu tidak kontekstual dan lain sebagainya." Itu bukan filsafat Islamnya yang nggak kontekstual. Pemahaman umum tentang filsafatnya dulu harus diperbaharui dan kemudian dari sanalah kita merorientasikan diri untuk memandang filsafat sebagai yang bersambungan dengan kearifan, dengan cinta tadi, filosofia gitu ya, dengan cinta kebijaksanaan. Kearifan itu kan kalau tanpa cinta juga atau cinta tanpa kearifan juga jadi gila juga gitu kan. Nah, oleh karena itu makanya dalam konteks ini kita harus melihatnya dalam, filsafat, kalau forum ini kurang akrab dengan, terminologi filsafat Islam, barangkali kita bisa mengambilnya dari filsafat Yunani tapi yang filsafat klasik awal gitu ya, yang dari Yunani. Bahwa kodifikasi filsafat itu, katakanlah menurut Aristoteles, itu kan tidak dipisah-pisah. Organonnya Aristoteles itu memasukkan seluruh apa yang kita pahami sekarang sebagai ilmu retorika, logika dan lain sebagainya. Jadi logika, retorika itu nyambung. Kemudian poetika atau bahasa istilahnya kita sekarang itu sastra itu nyambung, itu ada dalam kategori kategori kerangka besar filsafat gitu. Udah jelas logika, kemudian fisika, kemudian metafisika, kemudian, etika, nanti ada lagi retorika, cabangnya logika ada retorika, kemudian ada poetika dan lain sebagainya. Ini sebagai sesuatu yang integral, kalau kita pahami dalam konteks filsafat klasik. Kalau kita pahami dalam konteks filsafat hari ini secara common sense, secara umum, ya seakan-akan kita repot, "Ini apa nggak nyambung." Perasaan filsafat itu yang dipahami sebagian orang atau sebagian banyak orang itu filsafat yang bertunggus lumus dengan hal-hal yang rasional tok. Sementara di sini kalau kita berhadapan dengan kehidupan kita yang kompleks atau berhadapan dengan puisi yang begitu indah, ini seakan-akan perangkatnya sesuatu hal yang lain gitu ya. Kalaupun ada ini pakai hermeneutika dan itu atau misalkan pakai, eee, pendekatan-pendekatan yang sifatnya cultural studies misalkan kita pendekatan-pendekatan Barthes gitu ya, Bakhtres dan lain sebagainya, itu pakai semiotika, pakai hermeneutika yang
ini seakan-akan alih-alih menikmati puisi dalam konteks takwilnya, justru hanya sekedar membedah puisi hanya sebagai barang, sebagai objek bahasa. Ini kan juga bukan sesuatu yang tujuan kita sebenarnya kan. Bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi memang tujuannya seperti itu sih. Nah, itu, Mas Prawiro, kira-kira Hmm, kita harus iya, ini dulu si iya, iya. perspektifnya itu dulu. Sepakat dulu ya. Nah, ini Kang, berarti Renaissance itu bukannya membuat kita jadi cerah sebagai insan manusiawi yang paripurna, tapi malah membuat kita bangkit menjadi robot seperti industri sekarang, mungkin gitu kali ya. Kayaknya gitu Mmm, loh. Coba Bang Gorbi bisa dari ini bisa menanggapi juga, iya silakan. silakan. Atau yang lainnya ingin menanggapi Pak Sugeng dari ini ada dari Burma Kang, dari negara Burma, Pak Wah jauh. Sugeng. Iya Tadi jauh. bahasa Indonesia? Iya orang 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 Jawa, tapi di Oke. Burma. Silakan Pak Sugeng atau Bang Gorbi, silakan. Iya, saya Iya Pak Sugeng, dari silakan. Burma, tapi saya nggak paham soal filsafat. Oh Saya gitu. nggak paham soal filsafat, saya jadi pendengar sejati dulu aja. Oh iya Terima nggak kasih apa-apa. Iya, wawasannya. iya, 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 iya sama-sama Pak Sugeng ya. Iya. Pak Gorbi, silakan, Mas Gorbi. Atau yang lainnya jika ingin menanggapi ya kita santai aja, lebih rileks ya. Baik, mungkin saya menanggapi yang tadi Kang, yang yang itu masalah tadi Akang belum masuk ke Rumi nih. Belum. Ya, nanti tadi Pak Gorbi itu cerita soal Rumi itu misalnya kata-katanya ada yang kita bikin bingung, misalnya ya gitu deh. Saya adalah menyebutkan semua agama, kemudian Oh saya ya. adalah cinta itu. Nah, itu. Nah, di situ Oh itu mungkin salah satu iya doktrin yang umum ya sebenarnya dalam ya umum. dalam sufisme. Nah, sufisme sendiri apakah termasuk dari filsafat lama, filsafat klasik Islam atau seperti apa? Kalau ditanya langsung seperti itu, saya langsung bisa jawab bahwa sufisme sebenarnya ini bukan aliran filsafat, Oh, bukan. gitu. Iya, iya. Sufisme ini sufisme Iya. itu pembentukan awalnya di abad ke-3, di abad ke-4 Masehi, Hmm. setelah periode Nabi gitu ya, setelah periode Nabi, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in. Nah, setelah tabi'in masuk ke periode atba'ut tabi'in, barulah muncul yang diidentifikasi pertama sebagai gerakan tasawuf gitu. Hmm. Mmm, tapi para sarjanawan Islam sendiri mengidentifikasi tasawuf itu ada bermacam-macam. Ada yang menganggap ada para orientalis yang melihat sufisme, ada yang para sarjanawan mengikuti orientalis, kemudian ada para sarjanawan Islam yang tidak mengikuti orientalis. Jadi istilahnya seperti ini, orientalis menganggap sufisme itu sebagai mistisisme Islam, kemudian ada yang ikut ke orientalis, sufisme disebut sebagai mistisisme Islam. Sementara ada orang yang juga, yang bertentangan dengan orientalis. Jadi belum apa-apa mereka menarik kesimpulan bahwa apa yang dikatakan orientalis tentang sufisme itu bahwa sufisme adalah mistisisme, bukan seperti itu. Jadi ada juga mispersepsi seperti itu. Kenapa? Karena katanya term mistisisme itu terlalu besar dan ini terlalu terlalu, mmm terlalu menggambarkan sesuatu hal yang umum yang sebenarnya besar kemungkinannya tidak ada dalam tasawufnya itu sendiri. Nah, makanya para mutasawwif atau para ahli tasawuf atau para sarjanawan ahli tasawuf biasa menyebutnya tasawuf saja. Sekalipun memang lambat laun entah itu, melalui pengaruh
tulisan-tulisan Annie Mary Simmel, kemudian Margaret Smith dan lain sebagainya, ya difahami juga ada kesepahaman antara tasawuf adalah dimensi mistik dalam Islam. Nah, itu pertama terlebih dahulu. Kemudian tasawuf ini muncul di abad ketiga, abad keempat, kemudian mapan di akhir abad keempat sampai abad kelima. Awalnya bukan sebagai suatu gerakan dalam Islam atau satu gerakan tersendiri dalam Islam. Awalnya ini hanya sebagai satu ekspresi di mana seorang Muslim sangat menghayati dimensi esoterik dalam agama Islam, dimensi batin dalam agama Islam. Nah, kan karena agama itu kan selalu mempunyai dua sisi, yang lahir dan yang batin. Yang lahir biasanya tampak pada hal-hal yang sifatnya lahiriah, yaitu melalui syariat dan lain sebagainya dalam Islam. Yang batin ini aspek yang sifatnya tidak terlihatan, gitu ya, tidak kelihatan. Itu seperti kedalaman, seperti perenungan dan lain sebagainya. Kemudian dari penghayatan atas yang lahir ini masuk ke dalam dimensi yang batin ini, semakin orang masuk ke dalam, semakin dia menjadi seorang katakanlah penempuh jalan, istilahnya itu salik gitu ya. Nah, dan oleh karena itu dia biasanya mengidentifikasi diri sebagai seorang, biasanya menyebut dirinya sebagai fakir gitu ya, atau sebagai seorang salik. Yang dicontoh para sufi awal-awal ini tentu saja adalah para sahabat, para tabi'in, bahkan Nabi itu sendiri. Biasanya diidentifikasi sebagai pola hidupnya itu, kalau kita lihat pola hidupnya itu adalah pola hidup asketis gitu ya, zuhud. Zuhud di sini harus dipahami bukan tidak mencintai dunia, tapi mencoba untuk menahan seluruh temptation gitu ya, godaan-godaan duniawi gitu ya, dengan cara mereduksi seluruh potensi kita untuk memiliki hasrat lebih besar terhadap dunia. Oleh karena itu mereka ada banyak doktrinnya itu tentang qanaah atau tentang bercukup diri, tentang mengenai atas apa yang ada gitu ya. Dari sinilah kemudian di satu periode tertentu, karena para sufi ini juga lambat laun mulai bermunculan, maka para sufi seringkali bertentangan dengan kekuasaan pada saat itu, yang para penguasa ini, entah itu ahli hadis, entah itu ahli fikih, yang para penguasa ini bisa mengorder sebuah hukum dan senang dunia gitu ya. Jadi ada di satu sisi ada gerakan tasawuf, kemudian di sisi lain ada realitas yang bertentangan dengan itu, gitu. Yang muncul dari para khalifah atau yang muncul dari para ahli fikih tertentu gitu ya. Dari dulu kan ada juga ilmuwan-ilmuwan yang senang, yang dekat sekali dengan kekuasaan, sehingga mereka menggadaikan dirinya untuk kepentingan kekuasaan itu. Nah, makanya tasawuf lambat laun menjadi satu gerakan sosial untuk mengkritik keadaan sosial. Nah, tadinya cuma gerakan individu-individu, lama-lama jadi banyak orang. Jadi individu-individu ini ternyata dipikir-pikir dirasa benar juga gitu ya, secara sunnah dan lain sebagainya, kemudian banyaklah pengikut. Otomatis ketika dari gerakan individu menjadi gerakan sosial, menjadi gerakan kritik sosial terutama, para penguasa di sini ini kurang senang gitu ya dengan keadaan ini, gitu. Sehingga dimunculkanlah fitnah-fitnah, seringkali dalam bentuk fitnah. Ini Biasanya Al-Halaj, para Kang, ya? gimana? Al-Halaj atau Syahsitu Jenar itu masuk nggak? Sehingga Iya. para sufi ini di kurun awal itu difitnah sebagai
yang melakukan bid'ah, heretik lah gitu ya. Ini bukan Islam dan yang praktek seperti itu mah bukan Islam. Yang fitnah orang Islamnya sendiri gitu. Sehingga muncullah para martir-martir, para syahid-syahid sufi gitu ya, para syahid para wali yang syahid. Salah satu contoh yang terbesar adalah Husain Mansur Al-Hallaj, kemudian Ain Qudot Al-Hamadani, kemudian bahkan di sisi tasawuf falsafi ada Suhrawardi Al-Maktul, julukannya saja sudah Al-Maktul yang terbunuh gitu. Kemudian ada banyak gitu ya. Dalam konteks Indonesia barangkali siapa? Dalam konteks Indonesia tentu Ya, saja Syekh Siti kita punya Jenar. Syekh Siti Jenar kan Iya. gitu. Dan ini gerakan tasawuf seperti ini teman-teman sekalian, apa, semakin luas, semakin dikasih semakin dikasih batasan justru semakin banyak, itu terutama di abad keempat masuk ke abad lima. Kenapa? Karena tasawuf tidak hanya sekedar menjadi gerakan sosial, tapi juga semakin paten secara intelektual. Di kurun awal, barangkali para atau para sufi ini menulis kitab-kitabnya itu dalam bentuk syatiyat atau dalam bentuk yang sifatnya ekstatik gitu ya. Ekstatik itu saya zikir tapi saking saya menikmati zikir, saya bergejolak gitu. Saya mengujarkan kata-kata yang di luar kendali saya gitu ya. Seperti al-halaj, analha gitu ya. Atau misalkan Zunnun al-Misri atau apa kalau tidak keliru Bayazid Al-Bustami bilang eh, subhani gitu ya, maha suci aku katanya gitu. Al-halaj anal haq, aku adalah kebenaran sejati dan lain sebagainya. Ada banyak ujaran-ujaran syafhiyat di kurun awal. Makanya ini jadi kontroversi gitu. Tapi setelah dikodifikasi, setelah para ilmuwan ahli sufinya juga merumuskan, terutama melalui kitab Al-Luma yang ditulis oleh Syekh As-Sarraj, itu salah satu kitab tasawuf kurun awal yang sangat paten sekali. Terjemahan bahasa Indonesianya sudah ada diterjemahkan sama penerbit Risalah Gusti tahun 2002. Risalah Gusti dari Surabaya. Syekh As-Sarraj itu mengkodifikasi, kemudian dilanjutkan dan seterusnya. Jadi tasawuf selain sebagai tadi gerakan individu, kemudian berubah menjadi gerakan sosial, kemudian menjadi sebuah aliran keilmuan, ya, menjadi sebuah aliran keilmuan tersendiri, gitu ya. Ini adalah mazhab tasawuf, gitu. Mazhab tasawuf ini adalah mazhab di mana ini di dalamnya itu para sufi memiliki peran yang sangat penting. Nanti di abad ke-3 masuk ke abad ke-4 sebenarnya nanti ini tasawuf itu bersambung dengan filsafat para hadirin, seperti itu. Terutama di tangan Al-Farabi, di tangan lagi Ibnu Sina. Hanya saja kurang terekspos, bahkan bukan kurang terekspos ya, tidak gitu ya, tidak terekspos Iya, gitu. iya. Terkenalnya kedokteran gitu ya. Kemudian ya ini ada persinggungannya dengan filsafat. Kenapa? Karena di sini kita lihat kita masih jauh ke Jalaluddin Rumi. Kita lihat bahwa kan ada penolakannya terhadap tasawuf. Tasawuf itu kan yang berkuasa yang memainkan peran kan, dalam sejarah kan begitu ya. Betul, betul. Yang berkuasa yang memainkan peran, yang Iya. menentukan benar salah kan juga penguasa pada saat itu. Artinya ketika penguasa tidak berkenan dengan tasawuf sesat. Pada saat itu sebelum ada seorang pejatul Islam. Al-Ghazali ya. Abu Hamid Al-Ghazali Iya. gitu. Nah, tapi kita harus lihat dulu di sini persinggungannya atau percabangannya supaya kita tidak keliru dalam melihat persimpangan yang sebenarnya mudah saja kita baca. Yang pertama, bahwa sebelum datangnya Imam Al-Ghazali, tasawuf itu sudah berjalan seiring dengan jalannya filsafat. Nah,
Abu Nasr Al-Farabi menulis sebuah kitab yang kurang masyhur juga, judulnya Fususul Hikam. Itu di dalamnya Abu Nasr Al-Farabi mengintegrasikan doktrin metafisika Aristotelianisme dengan doktrin Islam yang pada gilirannya bercorak tasawuf. Bahkan di dalam kitab yang sedang saya terjemahkan ulang, di dalam kitab Al-Madinah wal Fadilah atau On the Perfect State, yang bahkan orang umum, orang awam biasanya menganggap ini adalah kitab politik. Kalau kita baca dengan saksama, bahkan sejak bab awal itu sebenarnya Al-Farabi tidak sedang bicara tentang politik, melainkan sedang bicara tentang metafisika yang bersambung dengan dimensi batin di dalam Islam yang pada gilirannya ini akan berpengaruh pada tasawuf, gitu ya. Terminologinya sudah sejajar dengan terminologi tasawuf, gitu ya. Al-haq, gitu ya. Kemudian kebenaran sejati, kemudian wujud yang paling sempurna, yang paling berhak untuk dicintai. Nah, itu di bab awal itu Al-Farabi bicara seperti itu. Yang memang kalau kita ngomongin cinta dan lain sebagainya atau al-haq, wah itu kan Al-Halaj bilang anal haq. Kemudian cinta, wah ini terminologi yang sangat akrab sekali yang nanti akan juga bermain di wilayah tasawuf. Artinya di sini sudah mau bersambung di Al-Farabi. Al-Farabi kemudian tidak punya suksesi, disuksesi sama Ibnu Sina. Ibnu Sina itu salah satu filsuf besar kita. Ibnu Sina ini membangun filsafatnya di atas bangunan filsafat peripatetik, tapi filsafat peripatetik yang tidak sama dengan filsafat peripatetik yang nanti bangkit di Renaissance Eropa. Nanti Renaissance Eropa itu ngambilin naskahnya Ibnu Sina, ngambilin naskahnya Ibnu Rushd gitu ya, terutama tentang logika dan lain sebagainya, dimasukkan ke dalam Renaissance Eropa. Itu yang mereka senangi, itu yang mereka pakai gitu. Pilih-pilih mereka juga, mereka gitu ya. Mereka nggak melihat ada dimensi yang lain gitu ya, ada dimensi yang mereka tinggalkan. Ya dimensi doktrinnya ini tadi. Nah, kita kembali ke Ibnu Sina. Di tangan Ibnu Sina, di sini Ibnu Sina memainkan peran yang sangat besar sekali dalam tasawuf bahkan gitu. Tidak hanya dalam filsafat, tapi dalam tasawuf. Terbukti dalam seluruh karyanya memang kalau kita presentasikan dari 100%, memang karya Ibnu Sina sampai sekitar 85% itu isinya filsafat peripatetik tok. Gitu ya. Kitab Asy-Syifa, kitab An-Najat fil Mantiq, kemudian Uyunul Hikmah dan banyak lagi dan Isnama gitu ya. Yang kitab-kitab besar semua ini 85% peripatetik. Plus di dalam yang 85% ini mungkin kedokteran gitu ya. Kitab The Canon of Medicine, Al-Qanun fit Tibb di dalamnya. Sementara yang 15% ini bahkan menurut perkiraan saya tidak sampai 15%, menurut penelaahan saya tidak sampai 15%. Itu setelah Ibnu Sina mencapai usia matang sampai usia 40-an, itu Ibnu Sina membalikan seluruh filsafatnya, meninggalkan filsafat peripatetik menuju filsafat yang lain. Filsafat yang lain ini Ibnu Sina sebut sebagai ini adalah hikmah masyrikiyah, kata Ibnu Sina. Ini adalah hikmah masyrikiyah atau teosofi ketimuran. Istilah kalau bahasa kitanya teosofi ketimuran. Dimulai dari Mantiq al-Masyrikiyah. Ibnu Sina menulis kitab Mantiq al-Masyrikiyah. Kemudian Ibnu Sina menulis kitab yang sudah saya terjemahkan itu, Mas Prawiro, kitab Al-Isyaratu At-Tanbihat. Nah, itu 4 jilid kitab itu. Dimulai dari logika, fisika, metafisika. Tapi ada anomali dalam kitab ini. Kitab ini coraknya yang 3 ini kan jelas-jelas peripatetik nih, Aristoteles. Tiba-tiba di jilid keempat Ibnu Sina fi maqamatil arifin menulis kitab. Di dalam kitab peripatetiknya itu ngomongin maqamatil arifin, tingkatan para arif, para sufi. Gitu. Jadi kitab ini kitab anomali.
ya. Kita titik balik filsafatnya Ibnu Sina dari filsafat yang rasional murni ke dalam satu dimensi mistik yang tidak kalah rasionalnya, bukan kemudian hanya karena dia dimensi mistik lantas kemudian jadi irasional, yang enggak Iya, seperti iya. itu, Iya, iya. gitu ya. Tapi menggunakan satu daya rasional yang lain, gitu ya. Daya persepsi yang lain. Nah, disinilah kemudian terminologi filsafat di dalam Islam atau filsafat Islam itu bergeser, Mas Prawiro. Bergeser dari istilahnya al-falsafah ke dalam hikmah. Maka berakhirlah periode istilah falsafah di tangan Ibnu Sina, pindah ke tangan Suhrawardi nanti yang meneruskan Suhrawardi. Suhrawardi yang nanti akan meneruskan filsafatnya Ibnu Sina itu, makanya jadi hikmah isyraqiyah. Hikmah isyraqiyah atau filsafat iluminasinya Suhrawardi itu didasarkan pada hikmah masyrikiyah yang sudah diberi landasan sama Ibnu Sina yang terakhir tadi. Kitabnya yang utama Ibnu Sina itu Al-Isyaratu At-Tanbihat jilid 4, Fi Maqamatil Arifin dan seterusnya. Kemudian Risalatut Thair, risalah tentang burung. Kemudian Salman wal Absal. Kemudian yang ketiga Salman dan Absal, dan yang ketiga Hai bin Yaqzan. Yang kita tahu tiga kitab ini, Risalatut Thair nanti akan berpengaruh kepada salah satu sufi adiknya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yakni Ahmad Al-Ghazali, menulis kitab Risalatut Thair juga. Nanti para sufi setelah Ibnu Sina kan filosof, tapi dipelopori sama Ibnu Sina, itu Risalatut Thairnya Ibnu Sina selain ditulis lagi sama Ahmad Al-Ghazali, ditulis juga sama Suhrawardi dalam bahasa Persia, kemudian ditulis lagi dalam versi yang sangat baru tapi menggunakan ilham yang sama, karena simbolisme burung ini sangat berpengaruh dalam dunia tasawuf. Nanti ditulis sama Fariduddin Attar, gitu ya. Fariduddin Attar menjadi Mantiqut Thair, gitu ya, atau musyawarah para burung, sudah diterjemahkan juga. Oh iya, ada. Ya, saya pernah baca. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Iya. Ini perburungan ini yang diinisiasi sama Ibnu Sina itu berpengaruh. Ini Ibnu Sina seorang filosof ini, tapi berpengaruh dalam dunia tasawuf. Kemudian Ibnu Sina menulis Salman dan Absal, gitu ya. Ini perumpamaan tentang intelek dan lain sebagainya, tapi tidak kurang berpengaruhnya juga dalam dunia tasawuf mengenai ilmu jiwa. Nah, kemudian yang terakhir Ibnu Sina menulis Hai bin Yaqzan. Kitab Hai bin Yaqzan ini nanti akan berpengaruh ke dalam tasawufnya, ke dalam filsafatnya, astagfirullahaladzim, ke dalam filsafatnya yang sebelum filsafat seorang filosof barat dari Spanyol. Nah, ini barat yang nanti bukan barat sih, maksudnya dari Spanyol, filosof Islam dari Spanyol, Maghribi ya. Dari Maghribi. Siapa yang menulis Hai bin Yaqzan itu? Bukan Farabi ya, bukan. Bukan. Sebelum Sebelum Ibnu Rushd. Saya lupa sebelum lagi. Ibnu Rushd. Sebelum Ibnu Rushd. Ibnu Tufail. Ya. Yang risalah Salman dan risalah Hai bin Yaqzannya Ibnu Sina ini awalnya ditulis sama Ibnu Sina, nanti akan berpengaruh di Ibnu Tufail. Ibnu Tufail akan menulis kitab yang judulnya Hai bin Yaqzan juga. Barat Eropa ketika Renaissance menerjemahkan Hai bin Yaqzan ini menjadi filosofikus autodidaktus, gitu ya, filsafat otodidak, gitu ya. Karena memang sezaman dengan itu, maksudnya senapas dengan Eropa, maksudnya mereka senang dengan yang seperti itu. Padahal kalau kita runut dari Ibnu Sinanya, kemudian dari Ibnu Tufailnya, jelas bahwa
di sini ada persambungan yang tidak bisa dilepaskan antara akal dan hati, antara Mhm. kebenaran dan doktrin gitu ya. Iya Dalam iya. konteks ini antara sains dan agama lah gitulah Iya kurang lebih, iya. atau filsafat dan agama. Seperti itu. Ini sejalan dan lain sebagainya. Nah, barulah kemudian muncul setelah Ibnu Sina, muncul Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali menulis kitab Maqasidul Falasifah untuk kemudian menyerang filsafat di dalam kitab Tahafutul Falasifah. Falasifah ya. Tahafutul Falasifah menyerang siapa? Menyerang Ibnu Sina, Masih. Al-Farabi, dan Aristoteles. Kenapa? Karena beberapa poin dilihat dari perspektif Asy'ariyah Iya, itu Asy'ariyah. berbahaya karena berpotensi untuk ada dari 20 proposisi yang diajukan oleh Al-Ghazali, itu intinya pokoknya Al-Ghazali keberatan dengan filsafat gitu. Kenapa? Mhm. Karena Al-Ghazali nulis nulis Tahfutul Falasifah itu kondisinya Imam Al-Ghazalinya juga sedang dalam posisi sebagai seorang mutakallim. Oh, iya iya. Nah, posisinya Pemerintah sebagai ya? Ada mutakallim, sebagai pemerintah. rektor Nizami pada Iya saat iya. itu. Nizam ya. Jadi diseranglah itu filsafat, kata kata Imam Al-Ghazali, "Oh, ini nggak baik, ini sesat," bahkan dianggap sesat gitu. Mmm. Sehingga filsafat di dunia Sunni itu turun Turun ya. gitu ya, turun di dunia Sunni turun, tapi Imam Al-Ghazali kan enggak dia posisinya enggak nggak angger gitu ya, nggak tetap di sana, nggak tetap sebagai mutakallim. Imam Al-Ghazali melipir. Imam Al-Ghazali sendiri dia tidak tetap sebagai mutakallim, ini filsafat turun. Imam Al-Ghazali kan jadi sufi, Mmm. menulis kitab Ihya Ulumuddin, Iya menulis iya. lagi kitab Mishkatul Anwar. Mhm. Kitab Mishkatul Anwar ini nanti akan dipakai juga landasannya sama Suhrawardi, Iya. filsuf sekaligus Heeh. sufi. Nah, ini udah bersaling ini. Nah, gara-gara Imam Abu Hamid Al-Ghazali menjadi seorang sufi dan menulis kitab Ihya Ulumuddin, di Mmm. dunia Sunni saat itu sampai hari ini Mmm. tasawuf menjadi boleh, Iya. menjadi Dan legal, booming ya. booming Iya gitu iya. ya. Wah, ini seorang cendekiawan kenamaan Iya sekarang iya. jadi sufi. Iya. Artinya tasawuf itu benar. Iya iya. Sementara tadi sebelumnya sesat tuh, Sesat gitu. ya. Maka dibersihkanlah nama-nama seperti Al-Hallaj, Zunnun Al-Misri, dan lain Iya iya. sebagainya itu yang ke belakang melalui Mmm. tangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Memang filsafat di dunia Sunni turun, tapi tasawuf berkembang pesat gitu ya. Dia Mhm. menjadi bagian dari doktrin di dalam Asy'ari. Nah, jadi filsafat Islam kemana dong? Apa setelah diserang Imam Al-Ghazali mati dong? Enggak seperti itu. Para orientalis biasanya menganggap bahwa filsafat mati setelah diserang oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, padahal filsafat Islam lanjut nih dari Ibnu Sina, masih terus lagi ada Bahmanyar, muridnya Ibnu Sina. Dari Bahmanyar masih ada lagi Umar Khayyam. Oh, Eee, Indonesia ya? Hah? Mbak Khayyam, iya iya, sorry sorry. Kira Indonesia Umar lupa. Umar Mirip-mirip. Khayyam filsuf. Iya, Umar filsuf ya Khayyam ya. filsuf yang menulis, Rubaiyat, Oh iya. yang Rubaiyatnya diterjemahin sama Fitzgerald itu, yang Oh iya. termasyhur di Eropa, abad ke-19. Nah, Umar Khayyam, penulis Rubaiyat, dia itu seorang filosof yang corak filsafatnya itu Ibnu Sinaan. Dari Umar Khayyam ini sezaman dengan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dari Umar Khayyam kemudian berubah corak gitu ya. Dilanjutkan lagi dengan At-Tusi, dilanjutkan lagi dengan Suhrawardi. Jadi filsafat masih berestafet, tapi Oh, filsafat juga bergerak dari filsafat yang semata-mata rasional ke filsafat yang bercorak irfan, yang bercorak hikmah tadi. Kan mhm dari al-falsafah ke hikmah mhm. gitu. Dari yang semata-mata rasional ke sesuatu yang sifatnya kearifan. Iya, kearifan ya. Nah,
Ini lihat di dunia Sunni tadi filsafat udah nggak ada. Hmm. Maksudnya sudah pudar gitu ya. Paling kalaupun ada itu masih logika. Imam Abu Hamid Al-Ghazali tapi memberikan stempel untuk tasawuf. Nah, kemudian tasawuf lambat laun semakin lama semakin diskursif, semakin ilmiah. Iya, Kenapa? Karena ada kebutuhan zaman untuk, kan bahasa tasawuf kan simbolik ya. iya, Ada kebutuhan orang untuk yang simbolik ini diterjemahkan, disyarahi, diberikan interpretasi yang sederhana gitu ya untuk hmm. awam, untuk kalangan tertentu. Sehingga tasawuf lama-lama juga jadi ilmiah, sementara di sini di sisi filsafat menjadi tergiring ke arah kearifan, ke arah filsafat, ke Oh arah iya, iya, tasawuf. iya, iya, Salah satu tokoh yang mengintegrasikan terminologi filsafat dan tasawuf yang terbesar di dunia Sunni maupun di dunia Syiah yang sangat Hmm. besar yang sampai saat ini digunakan, itu ada di tangan Syekhul Akbar Ibnu Arabi yang menulis kitab Futuhatul Makkiyah. Oh, Kitab Futuhatul Makkiyah itu isinya menggunakan hampir seluruh terminologi filsafat yang berlaku pada saat itu, kemudian dibahasakan melalui seorang arif, seorang sufi par excellence, Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Jadi makanya filsafat di sini, kemudian tasawuf di sisi yang lain, ini bertemu gitu. Bertemu. iya, Orang-orang Sunni yang pengen belajar filsafat ya nggak jadi masalah, bisa ke iya, Ibnu Arabi, bisa juga loncat ke Ibnu Sina gitu. Sina, iya, Dari jalur Syiah juga demikian gitu. Intinya tidak ada mazhab apapun yang iya, menghalangi ini kalau kita melihatnya secara jeli. Dan disinilah letak perbedaan filsafat yang berkembang di dalam Islam yang hidup sampai hari ini dengan filsafat yang berkembang di luar tradisi ini. Sekalipun hmm. orang-orang itu orang Islam, boleh jadi kalau dia nggak paham ini ya tetap aja dia berpikiran sebagaimana orang-orang kebanyakan. Secara common Hmm. sense ya, anggapan umum ya filsafat ya ini yang rasional, ini Iya, yang yang nggak rasional itu gitu. Barulah kemudian di abad ke berapa itu Maulana Jalaluddin Rumi itu bermunculan. Nah, itu ya, Maulana Jalaluddin Rumi gitu ya. hmm. Kemudian ini sudah semakin mapan dan sudah semakin ramai seperti itu. Hmm. Tasawuf ini gitu. Sehingga tasawuf tidak pernah tidak terjelaskan dan filsafat tidak pernah semata-mata logika gitu. Iya, iya, Mestinya jadi seperti itu. baik, Jadi kalaupun nanti ada istilahnya, kenapa di dalam tasawuf itu ada bahasanya itu cenderung panteistik gitu ya. oh, Panteistik itu ya seperti tadi misalkan dia ngomongin ini seperti Ibnu Arabi, ad-dinu bidinil hubbi gitu. Aku apa eh, sebelumnya itu larik-lariknya itu kata Ibnu Arabi eh, apa eh, Ibnu Arabi ngomongin eh, tempat ibadah yang lain gitu, entah itu oh iya, iya, sinagog dan lain hmm. sebagainya. Kemudian Ibnu Arabi, saya nggak masalah dengan semua itu. Kata Ibnu Arabi, ad-dinu bidinil hubbi, aku beragama dengan agama cinta Oh gitu ya ya. itu poinnya. Eh, ini identik banyak di dalam diri para sufi itu identik seperti itu. Ya secara ya kita harus bacanya juga bukan tidak secara ini ya, tidak secara harfiah gitu, Iya, iya kemudian harus secara maknawi. maknawi ya. Iya, maknanya Baik, apa gitu balik itu. iya. Terima kasih Gitu. Pak Sihab ya. Ini mungkin dari teman-teman yang ingin menanggapi, saya sapa Pak Yudi, silakan Pak Yudi barangkali. Pak Yudi dari Aloysius ya, Santo Aloysius ya, Pak Yudi. SD apa Selamat SMP? malam. Malam Pak, gimana Pak kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya Pak. Gimana Pak Yudi? Kira-kira ada yang ingin kita diskusikan atau Maaf ya, ya? sebelumnya off-cam ya, terus saya agak telat. Enggak, iya nggak apa-apa. Tapi tertariknya saya kalau filsafat itu justru dari filsuf-filsuf terkenal dari luar. Jadi dari Asia, mungkin dari
Romawi, bahkan ya kalau dari Asia Tengah misalnya ya. Nah, saya mengikutinya dari dua kutub itu paling tidak bisa mewarnai jadi karya sastra khususnya. Nah, saya mau bertanya nih, apakah Pak Siabul ya, Iya, iya, Pak iya. Boleh, boleh. Pak Purkon atau Pak panggilannya apa nih Pak? Boleh, Bebas, bebas bebas. lah. Oke, kalau saya bertanya sebenarnya sumbangan filosofi atau filsafat itu kan banyak sebenarnya ya. Jadi saya tergugah untuk seorang filsuf yang mengatakan bahwa intinya apa ya, bahwa kita ada itu justru dari dari eksistensi kita itu justru dari sebuah karya. Saya lupa itu. Jadi intinya Descartes kali ya, Pak. mungkin ya. Aku Tapi ada karena aku berpikir gitu. nah itu mungkin ya. Iya, iya. Nah, itu René gitu. Descartes. Ya, menginspirasi saya untuk intinya ya belajar terus, berpikir terus akhirnya gitu loh. Nah, gimana Pak, Pak Syabul untuk menanggapi ini? Mungkin ada pandangan baru bahwa sebetulnya itu filosofinya atau filsafatnya ya dalam banget ya, seperti Bu Yanti barusan saya lihat di komentar di chat itu, ya memang dalam kalau udah berbicara filsafat. Terima kasih Pak tanggapannya. Mungkin ada tanggapannya bisa disampaikan. Biar saya bertambah ilmunya nih. Makasih sebelumnya. Sama-sama. Silakan Pak Siap. Ya, ada ini memang ada terminologi. Sebenarnya bukan terminologi sih, lebih tepatnya itu ada postulat yang termasyhur di filsafat klasik memang ya, filsafat klasik. Teridentifikasi di Yunani dan bisa jadi juga ini menjadi hal yang umum dalam peradaban-peradaban kuno yang lain, bahwa eksistensi muncul itu karena penciptaan, karena diciptakan gitu ya. Eksistensi muncul karena ada creation. Nah, karena ada penciptaan. Bukan tadi Mas Prawiro itu sebenarnya yang ditanyakan sama Bapak siapa tadi yang itu? Nah, itu Pak Yudi. Pak Yudi itu bukan ke Dikats yang saya baca Oh, itu, iya, tapi ke iya. satu statement yang bahwa penciptaan itu atau eksistensi itu dimulai dari penciptaan. Gitu. Ada karena ada penciptaan. Gitu. Aku nulis karena aku eksis gitu ya. Gimana ya? Ini bahasa gaulnya lah. Nah, mungkin Ya kurang lebih jadi seperti itu akhirnya lah. apa? Ya. Jadi Aku eksis karena aku nulis gitu ya. jadi filosofi praktis Pak ya. Jadi artinya menggugah sebenarnya setiap orang untuk berkarya terus demi eksistensinya gitu loh ya Pak ya. Iya, iya. Seperti itu. Nah, postulat ini menjadi salah satu dasar untuk mendasarkan diri pada keasasian eksistensi. Gitu. Keasasian eksistensi. Jadi bahkan yang belakangan itu postulatnya Descartes gitu ya, aku berpikir maka aku ada. Jadi sebenarnya di sini keberpikiran di dalam konteks Descartes itu ya kita harus tarik ke dalam satu matra yang lebih besar mestinya gitu. Kalau kita lihat secara klasik gitu, secara tradisional. Kalau dilihat secara modern ya berpikir ya tidak lebih dari kegiatan mental Descartes-nya sendiri pada saat itu. Nah, kalau kita lihatnya secara tradisional, secara klasik, berpikir itu kan mengandaikan satu genera gitu ya. Satu idea, katakanlah ini platonik gitu ya. Saya cenderung platonis memang, saya cenderung tradisional. Mengandaikan sebuah penggerak yang fix tentang berpikir gitu. Ketika
seperti dalam doktrin Islam, kalau kita lihat dalam doktrin Islam, ada satu hadis yang mengatakan bahwa, ketika Allah menciptakan pertama kali yang Allah ciptakan adalah pikiran, ya. Ada redaksi yang lain ketika Allah menciptakan pertama kali adalah cahaya. Ada redaksi yang lain ketika ketika Allah menciptakan, yang Allah ciptakan pertama kali adalah lauh dan kolam, loh dan kolam, kertas dan pena. Di atas kertas itu, dititahkanlah sabda-sabda dan lain sebagainya. Barangkali ada banyak doktrin di agama-agama yang lain yang bernada sama, sekalipun dengan langgam yang berbeda-beda gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa ada situasi yang melampaui pikiran manusia. Artinya ada satu A besar melampaui keberadaan manusia. Jadi, eee, keberadaan dengan A kecil itu hanya dimungkinkan oleh keberadaan dengan A besar. Nah, makanya eksistensi hanya dimungkinkan oleh penciptaan, yang penciptaan ini tidak mungkin diciptakan selain oleh Yang Maha Pencipta, kurang lebih seperti itu. Secara doktrinan seperti itu. Tapi tentu saja filsafat yang nadanya platonis atau nadanya tradisionalis seperti ini, jika disampaikan kepada khalayak yang kebanyakan sudah menerima secara hitam putih filsafat yang terputus dari asal usul ilahinya, ya menjadi repot karena filsafat hanya sekedar kegiatan mental. Makanya rumusan Descartes itu, aku berpikir maka aku ada. Jadi pikiran Descartes itu ya ada deterministik, ya aku hari ini sekarang gitu. Tidak ada sangkut pautnya dengan yang ilahi dan lain sebagainya. Itu Tuhan hilangkan, agama nggak ada dan lain sebagainya, itu nonsens, cinta juga nggak ada, seperti itu. Nah, sementara secara tradisional yang memang harus seperti itu, seperti tadi yang saya ungkapkan. Begitu. Jadi ungkapan tadi atau postulat tadi itu filsafat filsafat yang sifatnya tradisional. Postulat tadi itu yang sifatnya tradisional. Di dalam Islam seperti itu, atau misalkan dalam corak filsafat kekristenan tertentu seperti entah itu dalam corak Agustinian tertentu dan lain sebagainya, itu masih ada gitu ya, ada corak ilahi di sana gitu. Sementara kalau filsafatnya yang benar-benar bergaya modern, itu sudah tidak ada sangkut pautnya, tidak mengenal lagi dengan realitas ketuhanan dan lain sebagainya. Ya penciptaan ya benar-benar penciptaan, aku menciptakan aku gitu ya. Aku dalam psychological state, psychological self yang benar-benar aku menciptakan. Beda dengan para arif, para bijak bestari dulu, itu ketika menulis kitab, itu kan ujungnya wallahu a'lam bishawab gitu ya. Allah Maha tahu dengan ukuran kebenarannya. Jadi semakin arif seseorang sebenarnya tidak semakin ego dia, melainkan ego itu kan psychological self yang membentuk gagasan tentang tentang aku. Semakin arif seseorang, dia tidak akan terdorong untuk menjadi semakin egois, melainkan dia akan menjadi semakin menghilangkan keakuannya. Semakin arif seseorang, kalau dia belajar filsafat tradisional ya, seperti apa yang sedang saya upayakan, dia tidak akan semakin munculkan akunya, melainkan dia akan semakin selfless gitu ya. Sementara orang-orang modern ketika belajar filsafat itu tidak menjadi selfless, tapi
selfish. Ini sudah menjadi lazim hari ini seperti itu. Dan ini menjadi salah satu bahaya filosofi terbesar di dalam kancah intelektual kita, di mana para intelektualnya menjadi selfish hari ini, gitu ya. Ini dapat saya nih, harus harus direkognisi. Ulama zaman dulu itu semua dikembalikan pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semua ya ada mungkin kebenaran yang saya sampaikan, tapi tidak lebih dari sekedar saya hanya sekedar hanya sekedar medium untuk mencapai kebenaran, gitu ya. Orang-orang zaman dulu itu tahu apa itu kearifan. Orang-orang sekarang itu udah nggak karu-karuan hari ini. Gitu. Iya, Wah, saya bicara di antara para sepuh-sepuh semua, mohon maaf. enggak, santai aja. Gimana Pak Yudi? Siapa? Ya, Paham, Pak. Iya. ya, Jadi dari satu sisi pemilahan filosofi pada dasarnya secara pribadi atau secara ego itu bisa memberikan gambaran bahwa seorang filsuf itu mampu menunjukkan paradigma baru dari pemikiran orang. Maka bila orang menerjemahkannya ya seperti tadi di chat saya baca sempat. Jadi kalau saya mengakui bahwa keberadaan saya itu di media sosial, ya berarti paling tidak karya atau postingan itu menjadi sebuah tanda bahwa kita hidup. Nah, hidup saya artikan adalah berpikir. Nah, seperti itu. Mohon koreksi kalau saya menerjemahkannya agak serampangan, tapi yang jelas menarik sebenarnya kalau dari pemikiran klasik atau bahkan mendunia, meskipun seseorang itu membaca tapi tidak tahu filsufnya siapa, tapi yang jelas kok dari balik kata itu menarik gitu loh. Nah, itu yang menjadi daya tarik saya untuk mengikuti diskusi malam ini, Pak. Jadi saya memang lebih mengambilnya dari sisi bahwa sebuah filosofi itu menjadi karakter tersendiri. Ya, bisa dari kita mencari jati diri akhirnya, atau mungkin mengambil ada satu ajaran yang bisa mengukuhkan kita, meskipun itu nanti menjadi tolak ukur kita bahwa kalau begini tidak usah kita tiru atau jangan kita menjadi paradigma yang baru gitu, tapi justru menjadi kreativitas kita untuk mengolah paling nggak kata-kata itu menjadi lebur, menjadi diri kita yang sebenarnya itu, Pak, yang saya artikan begitu. Terima kasih, Pak, atas komentarnya. Ya, masih. baik Pak. Selanjutnya Pak Gorbi, Mas Gorbi. Barangkali Siap, menanggap Kang. ya, mangga. Siap, Kang. Gini Pak dosen, kita sadari positioning keilmuan filsafat ini dalam ranah pendidikan ya. Dalam ranah pendidikan. Kita semua ini rata-rata guru lah gitu. Terutama kalau di jenjang, saya jadi ingat tadi gini, maksudnya dari kronik tadi dari zaman Ibnu Sina kita sebut second teacher gitu. Hampir rata-rata tahu gitu. Saya jadi teringat ini kayak lukisan mazhab Athena kan gitu. Kayak sedang digelar lukisan mazhab Athena gitu. Maksud saya, bagaimana memposisikan filsafat ini supaya menjadi suatu tools dalam dunia pendidikan. Sementara kalau filsafat ini sepertinya sangat eksklusif, kayaknya belum bisa deh kalau untuk diajarin ke anak sekolah deh gitu. Terlalu berat atau bagaimana? Kira-kira begitu Pak dosen. Oke. Kan filsafat juga kan terbagi ke dalam dua kategori ya. Ada yang filsafat teoritik, ada yang filsafat praktis gitu ya. Makanya ada epistemologi, ada aksiologi dan lain sebagainya itu. Artinya sebenarnya bisa diturunkan, cuman ada banyak hal yang kemudian
terutama dalam praktiknya, itu seakan-akan filsafat adalah satu ilmu yang eksklusif, padahal kan setiap orang adalah filsuf, gitu. Setiap orang adalah filsuf. Iya, Ibnu iya. Rushd bilang bahwa berfilsafat itu tidak tidak mau gitu ya. Ini justru setiap orang itu wajib berfilsafat karena setiap orang yang punya nalar yang sehat, dia itu akan terdorong untuk mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Itu udah natural aja dalam kehidupan manusia. Sehingga Mm. kata Ibnu Rushd, kalau kita menggunakan eh, neraca ilmu fikih, filsafat itu fardu ain untuk setiap orang. Dia wajib gitu. Dia mau tidak mau. Artinya sebenarnya kalau kita mau turunkan dalam bentuk tools, sebenarnya bikin angker filsafat itu sebenarnya bukan filsafatnya sebenarnya, tapi Mm. orang-orang yang mewartakan filsafatnya seakan-akan belum apa-apa filsafat itu jelimet gitu. Iya, rumit, Belum belum apa-apa rumit atau sesat. pemahamannya ya pemahamannya terpenggal. Misalkan mentok di Imam Al-Ghazali, yang Imam Al-Ghazalinya juga fase berapa gitu. Wah, sesat nih. Wah, belum apa-apa Iya. udah begitu. Ya udah repot tuh. Nggak taunya setiap orang kan butuh apa? Butuh dipuaskan dahaga intelektualnya. Nggak taunya ketika dalam filsafat Islam, filsafatnya disesatin, si orang yang nerima filsafat dalam Islam disesatin, dia cari filsafat yang lain. Belajarlah dia filsafat barat. Ya ngaco lah, misalkan filsafatnya baratnya juga kan bernuansa yang lain gitu ya. Mm. Gitu. Artinya sebenarnya sebagai sebuah tools, kalau kita baca ya tadi benang merahnya kan satu. Hidup sesuai dengan falsafah yang membuat kita arif itu sudah filsafat tinggi sekali itu. Saya biasa ke teman-teman mahasiswa itu nggak usah, kalau teman-teman mahasiswa sulit untuk merasa saya belajar filsafat itu susah sekali gitu ya. Ya nggak usah baca buku gitu, cari aja di tempat-tempat yang lain. Yang sekiranya melalui medium-medium itu kita bisa membangkitkan sebuah pertanyaan atau merangsang sebuah perasaan yang membuat kita, oh ini merupakan kearifan gitu. Entah itu melalui apa, biasanya saya ngarahinnya ke film, nonton film deh gitu ya, atau lihat deh fenomena tertentu gitu ya. Biasanya turun ke lapangan, lihat misalkan bagaimana seseorang berperilaku di dalam bus, lihat bagaimana seseorang berperangai di hadapan gurunya, bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana cara ngomong dan lain sebagainya. Itu sudah filsafat itu, gitu ya. Mm. Observasi-observasi atau menjalani kehidupan sehari-hari. Itu udah ini kita sedang diliputi oleh jagat falsafi yang sangat ketat sekali, yang rigorus istilahnya seperti itu. Mm. Cuman bedanya yang ini ditulis dalam satu diktat yang penuh dengan peristilahan yang sangat ketat, dirumuskan, oh aku ini seperti ini, oh padahal mah ujung-ujungnya nulis di medsos kan gitu. Pengen eksis di medsos misalkan Iya, sama aja. gitu. Oh, iya. Ya kenapa enggak sih kita bertindak di ranah praktis. Ini juga filsafat gitu ya. Saya biasa ngarahin teman-teman baca, kalau baca yang berat sulit, baca yang ringan. Kalau baca kitab filsafat susah, kenapa nggak cari novel gitu ya. Setiap novel itu kan memuat kehidupan, cerita kehidupan tentang manusia. Dia pasti bicara tentang manusia. Artinya ketika ada manusia, tidak pernah tidak ada masalah gitu. Oh, itu pasti pertanyaan filosofis tuh banyak dalam novel gitu ya. Entah itu secara eksistensial, nanti ada sangkut pautnya dengan Tuhan, atau dengan relasi dengan kehidupan sosial dengan individu yang lain, dengan dirinya sendiri secara eksistensial, atau dengan individu yang lain, atau dengan sosial dan sebagainya, dengan struktur yang lebih besar dan lainnya sebagainya seterusnya. Kalau si mahasiswa ini biasanya kalau saya arahin baca novel, saya males baca novel yang nggak jadi masalah, cari di film, nonton film gitu ya.
nonton film yang rame, misalkan yang kita seneng apa gitu ya. Ya, drama Korea nggak jadi masalah. Tapi nanti kita kalau diskusi ya kita bahaskan itu secara diskursif, mau nggak mau. Ini masalahnya apa? Oh ini, oh kira-kira dari masalah ini apa solusinya dan lain sebagainya. Kan filsafat itu kan melatih secara logis, melatih kita untuk mencari masalah dan memecahkan masalah. Kan ini praktis banget ya dalam kehidupan kan seperti itu. Kalau kita hadapi masalah ya kita harus mencari solusi dari sebuah permasalahan itu, dan bukan hanya mengambil solusi, mencari solusi, tapi mengambil kearifan, kebijaksanaan dalam memecahkan solusi. Nah, filsafat itu bedanya itu begitu. Filsafat dengan matematika atau dengan ilmu yang lain, perbedaannya ada nilai kearifan di dalam. Mestinya ya, mestinya. Jadi ketika menyelesaikan masalah, orang harusnya didorong tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah, tapi dia harus tahu kapan masalah itu diselesaikan, dan apakah ketika diselesaikan, masalah ini tidak menuntut atau tidak memunculkan sebuah masalah baru yang lebih besar, gitu. Ada beberapa hal yang diasumsikan menyelesaikan masalah, tapi justru nggak menyelesaikan masalah. Misalkan gini, saya kasih uang sama orang, menurut asumsi saya, kayaknya orang ini masalah deh, kayaknya orang ini butuh uang, gitu. Tapi saya nggak punya daya observasi yang kuat terhadap asumsi saya itu. Kemudian saya kasih uang sama orang itu. Kemudian orang itu nggak terima, "Oh, ini ngapain nih? Kamu pelecehan sama saya," gitu ya, ngasih uang. Artinya nggak semua hal yang kita anggap masalah gitu ya. Atau bisa jadi orang itu kan biasanya orang, dia barangkali dia butuh sebenarnya sama uang, tapi kapan kita memberi dan bagaimana kita memberi juga menentukan penerimaan kan gitu ya. Artinya bisa jadi ada masalah di sana dan solusinya juga benar-benar uang, misalkan masalahnya keuangan dan solusinya uang, tapi cara kita ngasih uang, ya udahlah nih uang nih dilemparin sama kita ke muka orang itu. Misalnya segepok 10 juta. Iya, orang itu juga kan ini tentang how, tentang bagaimana. Artinya juga ada cara yang menuntun kita untuk membangkitkan satu daya daya empati kita, bagaimana cara berhadapan dengan orang lain dan sebagainya. Oh, itu udah filsafat itu. Itu udah filsafat. Etika kan juga masuk ke dalam filsafat. Mencari masalah, menyelesaikan masalah. Bisa diturunkan dalam hal-hal yang kecil. Dan betapa ininya ya. Jadi seakan-akan wah itu benar bahwa filsafat itu bertungkus lumus dengan terminologi yang ketat, tapi juga tidak tidak fair juga kalau dikatakan bahwa wah ini filsafat ini nggak pernah menyentuh permasalahan akar rumput, ya nggak begitu juga gitu. Masalahnya seringkali banyak orang yang menganggap bahwa pengetahuan dan tindakan itu ada gaps-nya. Ini yang menjadi masalah di dalam barangkali dalam seluruh struktur pendidikan kita ya. Saya nggak ngomong filsafat secara khusus, secara umum kayaknya begitu. Seakan-akan apa yang kita pikirkan itu nggak pernah mengena dengan apa yang kita lakukan. Seakan-akan seperti itu. Kalau dulu saya pernah ngajuin pertanyaan seperti ini, saya belajar matematika buat apa ya waktu SD, SMP, SMA gitu. Nggak ada, seakan-akan nggak ada sangkut pautnya dengan kehidupan saya. Setelah saya menerjemahkan kitab Fi Al-Jabr wal Muqabalahnya Umar Khayyam, saya baru ngeh gitu ya, baru paham bahwa persoalan matematis itu bukan persoalan mencapai jawaban yang setepat-tepatnya. Meskipun itu benar gitu ya, memang itu goals-nya itu gitu ya. Tapi yang saya tangkap dari penelaahan matematis adalah seberapa kreatif kita berhadapan dengan masalah, kita bisa menghadapi masalah itu secara kreatif gitu. Jadi kan kalau misalkan kalau kita
menghadapi satu persamaan, itu kan biasanya persamaan ini bisa diturunkan menjadi berbagai macam solusi. Nah, solusi-solusi yang banyak itu yang seringkali kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Memang nggak langsung dari matematika, tapi bagaimana kita menghadapi masalah itu secara berani, itu juga menentukan hasil, gitu ya, menentukan hasil. Itu yang penting dari matematika, yang kemudian saya boleh jadi ini hanya sekedar filosofis pemfilsafatan saya saja gitu ya, atau hikmah yang saya ambil saja gitu kan. Nah, biasanya kan gitu anak-anak filsafat kalau ditanya, "Ji, ente ngambil jurusan apa?" "Ngambil jurusan ini filsafat." Yang lain ditanya, "Kamu ngambil apa di filsafat?" "Saya ngambil hikmahnya aja," gitu. Oke, barangkali itu ya. Ya, Halo? halo ya. Demikian Bang Gorbi ya. Bu Rini ada yang ditanyakan? Bang Gorbi ingin menanggapi? Bu Rini atau Bu Yanti, mangga. Atau Mas Habib. Baik, waktu kita sampai 21.30 ya. Mohon maaf kita tidak bisa berlama-lama, hanya ini memberikan kita sebuah setitik pemantik untuk kita belajar, memberikan gambaran-gambaran bahwa ternyata filsafat yang kita pahami selama ini ada sedikit miss, seperti misalnya yang terlalu logis ya, atau yang misalnya yang terlalu eksklusif sebagainya. Ternyata tidak seperti itu. Dan ada pemisahan-pemisahan antara filsafat dengan kearifan, filsafat dengan sufi, itu yang ada yang miss-miss seperti ini yang kita harus hilangkan ya. Jadi ternyata filsafat itu semuanya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan. Ya, satu kesatuan yang Ya, integral. ya itu. Barangkali ada yang menanggapi selanjutnya, Pak Sugeng atau yang lainnya, Pak Habib, Bu Rini, Bu Yanti. Mas, ini tuh saya mau nanya, ini sebenarnya forum apa ya? Oh ya, ini Pecinta filsafat kah atau apakah? bukan. Jadi ini masih pemula semua, Pak. Ini sebenarnya guru-guru yang ada di Jawa Barat awalnya itu. Kemudian selama ini di Komunitas pengajar penulis Jawa Barat gitu. Oh iya iya. Nah, selama ini kan kita ada materi-materi filsafat, filosofi bukan filsafat ya. Di guru penggerak itu ada menyebutkan ini teorinya Kant begini, ini teorinya Ki Hajar Dewantara seperti ini teori itu. Nah, itu kita hanya terima-terima aja, nggak berusaha. Apa sih ini gitu ya? Atau Paulo Freire itu yang pembebasan ya? Itu apa sih? Itu Pedagogik ya. pedagogik. Ya. Kemudian apa Nietzsche itu ya. Ya. Itu seperti itu yang kita nggak bisa masih meraba-raba. Kemudian di sastra juga ada misalnya Pram itu dia dipengaruhi oleh filsafat siapa sih gitu. George Lukács ya. Nah, itu atau misalnya Rumi itu dipengaruhi filsafat siapa, atau Gibran Ya. seperti jadi pengaruh filsafat dalam dunia sastra. Iya, ada pertanyaan dari Bu Yati, Kang. Hubungan filsafat dengan sastra itu. Enggak. Nah, ini juga harus kita pahami ya, bahwa saya perspektifnya tradisional dan biasanya di filsafat Islam, saya sudah gambarkan tadi bahwa nanti korelasi filsafat dalam sastra, dalam arus filsafat Islam itu nanti bertemu. Kenapa? Karena sastra nanti berkembang dalam kesusastraan tasawuf atau kesusastraan yang bercorak mistisisme. Ini sebentar dulu ya, saya ngecas dulu, ambil casan laptop.
Series. Halo, Mangga Kang, lanjut. oke. Ini dari Bu Yanti nih ada. Nah, jadi korelasi antara filsafat dengan sastra dalam filsafat Islam itu saling bersambungan. Kenapa? Tadi saya sudah katakan salah satu contoh terbesarnya dalam Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina itu dari yang strukturnya logis, dia tiba-tiba nulis Risalah, Salman dan Absal. Itu prosaik, bentuknya prosa. Kemudian dia nulis Risalah tentang burung, Risalah Tutoir. Iya, Itu iya, prosaik burung. juga. Kemudian dia menulis Risalah Hai bin Yaqzon. Itu prosa kan. Dia bentuknya cerita. Dia nggak diskursif, tidak proposisional gitu Nggak ya. teoretik ya. Nggak teoritik gitu. Tapi dia prosa sedikit ininya. Kemudian nanti berpengaruh ke Ibnu Tufail tadi saya bilang. Kemudian yang satu ditulis lagi sama Fariduddin Attar. Fariduddin Attar menulis Risalah Tutoir atau Mantiqut Thoir itu dalam bentuk prosa panjang, prosa liris panjang. Gitu. Kemudian Ibnu Sina juga menulis Qasidah fil Mantiq. Qasidah atau puisi tapi puisi. tentang logika. Iya. Gitu ya. Dan setelah Ibnu Sina bahkan sebenarnya dari sejak Al-Farabi itu para sufi, para filosof, baik para mutakalim ini banyak bahkan ahli bahasa itu menulis pengajarannya itu biasanya dalam bentuk sastra, entah itu dalam bentuk puisi atau dalam bentuk prosa. Sehingga dalam perspektif filsafat Islam, korelasi filsafat dalam sastra itu saling terkait dan pendidikan itu saling terkait satu dengan yang lain. Ahmad Al-Ghazali menulis kitab judulnya Sawanih. Kitab Sawanih ini kitab prosa pertama tentang cinta. Yang ini adalah kitab prosa pertama tentang cinta mengenai doktrin tasawuf. Gitu. Tapi bentuknya prosa dan banyak puisinya. Gitu. Kemudian Al-Hallaj menulis aforisme atau aforisma-aforismanya dalam kitab Tawasin, jamak dari Sin. Nah, itu salah satu kitabnya Al-Hallaj. Kemudian Ain Qudud Al-Hamadani juga menulis dalam bentuk seperti itu. Dan seterusnya, bahkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali menulis qasidah, sekalipun tidak termasyhur. Kemudian salah satu kitab prosa atau kesusastraan tasawuf terbesar itu ditulis sama Abdurrahman Jami, Hafiz, kemudian Umar Khayyam, Jalaluddin Rumi melalui kitab Ma'nawi, kemudian Gulistan yang ditulis oleh seorang sufi ya, dari Shiraz. Kemudian ada banyak khazanah kesusastraan. Secara umum disebut sebagai kesusastraan tasawuf atau bahkan kesusastraan bahkan dalam konteks filosofisnya yang saling terkait satu sama lain dan pada gilirannya membentuk satu spektrum pendidikan yang solid. Jadi nggak bisa dipisahkan antara ini adalah pendidikan sastrawi, ini pendidikan sastrawi adalah yang sastrawi, gitu ya. Ini pendidikan tasawuf yang sastrawi atau tasawuf enggak seperti itu. Ini saling loncat. Bahkan kan kita tahu bahwa di pesantren-pesantren itu ada nama kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Itu kitab Alfiyah Ibnu Malik itu ditulis dalam bentuk puisi. Dia ada rimanya Kang ya, pantunnya. Betul, ya, berpantun. Gitu, itu dalam bentuk puisi yang metrumnya itu disusun secara jeli gitu ya. Ada rimanya. Iya, gitu ya. Biasanya kalau nggak masnawi rubai gitu ya.
Kan ya, kalau Muhammadun wa Abdul Maliki Ahmad Rabbillah khairu maliki. Kan itu. Mm, Musallian ala Nabiil Mustafa wa alihil mustaqbilina syarafah. Kan gitu. mm. Itu sepanjang 1000 bait lebih itu kan isinya puisi itu kalau Iya, kita puisi. dalam secara bentuk ya. Tapi ini ilmu alat bilangnya. Nah, itu isinya ilmu alat Ilmu sekali. alat kan. Nah. Iya, ilmu alat ketat itu, ilmu alat udah tingkat udah tingkat aliyah itu. Ilmu alat yang tinggi lah gitu, maksudnya udah advance gitu. Tapi kan bentuknya kalau kita Bentuknya, ngomongin iya. kesusastraan, wah itu Bentuknya puisi. artinya puisi atau kesusastraan dalam pendidikan di dalam Islam itu tidak pernah terlepas dari pendidikan. Tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Belajar filsafat dari sastra, kemudian dari belajar bahasa dari sastra juga, kemudian tasawuf juga dari sastra juga, kan gitu. Gitu. Nah, barulah kemudian yang agak membingungkan memang ini ketika kita memotretnya dalam perspektif filsafat abad ke-19, abad ke-20, baru kita ketemu tuh bingung gitu ya. Karena filsafat adalah satu hal dan sastra adalah hal yang lain. Karena tadi secara klasik tadi udah dipisahkan, organonnya Aristoteles itu udah nggak dipakai gitu. Bahwa kan dalam organon kan tadi saya bilang ada logika, ada retorika, ada poetika dan lain sebagainya. Yang itu satu kesatuan. Ya filsafat Barat ini nggak ada. Jadi filsafat dianggap sebagai ya udah aja filsafat gitu. Sastra ya sastra gitu. Kalaupun nanti ada filsafat yang berpengaruh ke dalam kesusastraan, biasanya salah satunya itu dipengaruhi oleh satu unsur politik tertentu. Seperti misalkan kesusastraan abad ke-20 misalkan di bawah sosialisme kita tahu ada aliran yang disebut sebagai realisme gitu ya. Ada aliran yang disebut sebagai aliran realisme. Nah, biasanya aliran realisme ini itu diidentifikasi dibangun aliran ini dibangun oleh para filosof materialis, para filosof Marxian gitu ya, yang kemudian tergabung dalam partai sosialis tertentu, terutama nanti di Uni Soviet pada saat itu. Ini kemudian mendorong para pujangga sastranya untuk menulis sastra yang sesuai dengan mandat negara, yakni sastra realisme sosialis gitu. Gorky ya, Gorky. Ya, realisme sosialis, Gorky. Pram juga kan realisme sosialis. Ya, Pram, iya. Identifikasi sebagai realisme sosialis. Kemudian Jos Lukács tadi saya bilang, dan lain sebagainya. Ada banyak para empu-empu kesusastraan saat itu, yang terutama yang ada di wilayah kekuasaan Uni Soviet yang mereka mau tidak mau mengalirkan kesusastraannya itu ke arah sana. Kemudian ada juga yang realisme magis gitu ya, terutama nanti dinisbatkan ke Gabo, terbesar itu dinisbatkan ke Gabo, Gabriel Garcia Marquez. Kemudian sebenarnya Gabo itu juga yang besarnya itu sebenarnya tidak di Gabo, tapi salah satunya itu apa sih novelnya itu saya lupa lagi. Nah, ini si Joan Ruplo. Nah, Joan Ruplo ini udah ada diterjemahkan nih dua novelnya. Nah, Joan Ruplo itu kan di mazhab-mazhab kan seperti yang satu realisme sosialis, yang satu realisme magis. Kemudian ada eksistensialis, sastra eksistensialis misalkan. Nah, sastra eksistensialis itu misalkan yang muncul dari tangan Albert Camus gitu ya. Kamus ya. Oh ya, Albert Camus. Menunggu Godot. Nah, itu juga menunggu Godot dimasukkan ke sana juga, eksistensialis. Menunggu Godot gitu ya. Sebenarnya ada anekdot sih. Menunggu Godot itu sebenarnya bukan menunggu Godot.
Mm. Itu plesetan dari bahasa Jerman katanya kan, Nietzsche itu kan mengeluarkan kata-kata God is not, Oh iya Tuhan iya. telah mati. Menunggu Godot itu maksudnya sebenarnya waiting for Godot itu nunggu Tuhan mati gitu. Iya 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 iya. Dan nggak Ada mungkin gitu plesetan ya. nggak tahu ini plesetannya benar, nggak tahu enggak ya. Saya bukan ahli dalam kesusastraan ini. Tapi saya tahu sih, saya soalnya juga membaca kesusastraan yang lumayan lah, seneng gitu. Iya Mas iya. Prawiro tahu. Iya tahu. Eh, em, kemudian sastra eksistensialis, kemudian ada lagi kesusastraan yang lain, yaitu dalam genre-genre tertentu, yaitu genre-nya pop, nanti dan lain sebagainya. Tapi nanti yang ada urusannya dengan filsafat itu biasanya em, dia dipengaruhi oleh satu zeitgeist atau gerakan tertentu. Itu kalau kita bahaskan ini dalam perspektif filsafat barat ya. Sekali lagi, kalau dalam perspektif filsafat Islam ya nggak ada mazhab apa gitu. Nggak ada ya. Kalau nggak ada mazhab filsafat Islam, terserah apa realisme apa nggak ada. Yang Nggak ada ada ya ya. kalau mau yang udah kalau ngajar pakai kalau ngajar pakai prosa ya nggak jadi masalah asalkan si materinya tersampaikan. Iya. Malah lebih nempel gitu. Iya lebih nempel. Heeh. Jadi korelasi filsafat dalam sastra itu kalau kita lihatnya dari barat itu biasanya memang ada satu pautnya dengan aliran-aliran itu dalam Islam juga dalam pendidikan sastra dan pendidikan itu yang pada akhirnya jadi seakan-akan kita harus baca kitab sastra itu, baca kitab puisi itu harus menggunakan satu analisa filsafat gitu. Iya ribet ya. Soalnya seakan-akan misah gitu. Iya iya. Seakan-akan misah. Padahal dalam Islam yang nggak bisa dan nggak usah dianalisa, ya udah gas-gas aja gitu. Baik, demikian Bu Yanti, semoga tidak puas. Gimana Bu? Terima kasih pertanyaannya. Iya, mangga Jelimet Bu. ya, butuh apa sih step-stepnya. Jadi bikin kurikulum nantinya kalau bisa untuk kedepannya. Jadi belajarnya lebih terstruktur gitu ya. Iya, kalau di Islam kan sanad penting banget Bu. Jadi urut-urutan siapa penulis pertama, lanjut gitu ya. Iya. Sangat mengutamakan sanad. Baik. Harus dari basic lagi belajarnya Iya, gitu. iya, Bu. Jadi ketika hari ini ngebahasnya udah agak berat kalau ini. Iya. Baik, terima kasih Bu Yanti. Pak Sarip barangkali mau bertanya, Pak Sarip, Pak Yusra. Oh, udah keluar, Pak. Pak Sarip. Oke. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena kita waktunya sudah habis, jadi mohon maaf tidak bisa diteruskan. Semoga kita semua bisa menambah wawasan diri kita sendiri dan tercerahkan walaupun hanya dalam waktu yang tidak begitu lama. Mudah-mudahan, ini terima kasih sekali nih Kang Syihab nih, sudah menyediakan waktu ya, ngedadak gitu ya. Tadi saya lupa, Iya. pulang dari madrasah saya Oh gitu. ada ini. Iya. Saya waduh ini gimana nih? Iya. Baik. Maaf ya. Semoga kita bisa sama-sama mendapatkan ilmu dan hikmah tadi ya. Kemudian ya kedepannya semoga nggak bosan nih Pak Syihab nih, kalau ada kita undang-undang lagi. Terima kasih. Buat teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Semoga kita sama-sama bisa sharing. Pak Sugeng dari Birma, Myanmar Pak ya, Birma itu Pak. Iya Bapak, terima kasih loh wawasannya Pak Syihab dan Pak Prawiro. Iya, sama-sama. Saya awam dalam masalah filsafat, tapi ya lumayan tercerahkan lah. Artinya ada tertrigger untuk mendalami lagi lebih jauh. Terima kasih. Baik Pak, sama-sama. Jam berapa Pak di sana Pak? Kacak 30 menit, di sini masih jam 9:05.
Oh, lebih terlambat ya? Iya, lebih lambat Bapak. Berarti ini ya mirip di Sulawesi ya? Sulawesi. Iya. Lebih lambat. Kalau Sulawesi jadi tambah 1 jam lagi lebih Iya, lambat. lebih ya. cepat, Oh, lebih lebih cepat. lambat itu kayak di Medan berarti. Oh. Dari Indonesia Barat kita belum lambat 30 menit. Ya kayak di Medan berarti ya? Sekitar di Medan berarti ya? Medan dengan Jakarta bukan sama ya? Sama, paling Sama, beda tapi berapa sebenarnya menit. real time-nya Oh lebih. iya, mungkin kalau konteksnya real time ya. Iya. Kalau zonanya sih WIB, cuman real time-nya memang beda. Oh iya. Iya, saya lupa. Baik, Selamat malam lah Pak. Iya. Malamnya. Iya. Masih agak sore nih, belum malam banget. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Mari kita sama-sama menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Pak Syihab ya, Kang Syihab. Ayo, Ya. Terima kasih, Ntar Mas ngebahas Rani. itu tuh Lord of the Ring. ayo ya. Nah Mau itu, deh, mau. ya Lord of the Ring Bu Yanti, novel itu Lord of the Ring yang ada filmnya itu. Boleh. Nah itu beliau dulu sempat bikin sequelnya, jadi ceritanya bikin sendiri, ngarang sendiri. Ya Pak ya, Mantap. nyambung Iya, dari itu ya, Iya, dari belum diterbitin. iya itu bagus itu. Bapak Ibu kalau ingin membeli kitab yang sudah diterjemahkan Pak Syihab juga ada Pak ya, bisa ya Pak? Di mana tuh? Filsafat Islam. Iya itu. Ibnu Sina sama apa Pak? Ibnu Sina sama yang filsafat Islam. Ya, filsafat Islam itu di mana di tengah sana Ini aja Kang tulis nomor HP-nya di ini di chat ini untuk pemesanan ya, pemesanan. Nah itu Bu Yanti baca di chat ya Bu nomornya. Iya barangkali mau pesan atau saudaranya temannya bisa ke nomor Pak Syihab ya langsung ya. Boleh. Ya, gratis juga boleh di bisnis saya. Oh, bisa gratisan Bu. Ada banyak yang gratis. Saya suka ngambil tuh Bu, nggak bilang-bilang. Senang. Iya. Baik, jika sudah ditulis nomornya, barangkali teman-teman silakan. Sudah ya. Kita foto bersama mungkin ya. Tapi biasanya pada nggak mau ngumpetin mukanya. Ya sebagai bukti aja ya kita foto bersama deh sebentar. Oh ya, saya buka dulu ya sebentar. Ya buat ini. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Ya, dari Myanmar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Yudi, ya Pak Sarip. Pak Sarip di luar Pak Sarip ya? Ya, siap. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Ya. Kita itunya ya, fotonya nanti di grup ya. Ya. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya semuanya. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ininya. Ya, Kembali. ya.